Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang ke-45, dosa besar yang ke-45 yaitu an-namimah. Yaitu an-namimah, mengadu domba. Ya, mengadu domba. Ngedu gitu loh. Kalau bahasa kita kan mengadu domba ini bisa antara individu dengan individu yang lain, person-person. Mengadu domba ini bisa antara satu kampung dengan kampung yang lain, satu lembaga dengan lembaga yang lain. Bahkan mengadu domba ini bisa antara satu suku dengan suku yang lain, satu kabilah dengan kabilah yang lain. Jadi bisa skala kecil, bisa skala besar. Ini semuanya diharamkan. Ini semuanya apa? Diharamkan. Di sini kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu taala terkait pembahasan ini. Yaitu beliau membawakan ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Qalam ayat 10 dan ayat 11. Yaitu Allah berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Yang artinya Allah berfirman, wala tuti', dan janganlah engkau mentaati atau mengikuti kulla halaf, yaitu orang yang banyak bersumpah, mahin, lagi orang yang hina. Ya, orang yang banyak bersumpah, dikit-dikit sumpah, padahal tidak terlalu perlu disumpah, maka dia dikit-dikit sumpah. Sumpah itu boleh, tapi untuk hal-hal yang sangat penting dan betul-betul diperlukan. Ya, kalau seorang dikit-dikit sumpah, ini kan termasuk ayat ini tadi. Ya, ini dilarang dan itu perbuatan yang tercela. Seperti orang yang ini dalam redaksi yang lain, dalam hadis, yaitu orang yang meleskan dagangnya dengan sumpah. Dikit-dikit sumpah, saya bersumpah saya ngambil barang ini dari ini, padahal dia enggak ngambil dari situ. Demi saya bersumpah demi Allah tadi sudah ada yang nawar segini, padahal enggak ada yang nawar. Ya, itu pun sudah sumpah, banyakin sumpah, sumpahnya sumpah yang palsu. Ya. Kemudian hammazim masya'im binamim, yaitu orang yang banyak mencela, mengumpat. Ya, hammazim masya', hammaz itu orang yang banyak mencela atau mengumpat, seperti dalam ayat ini, wailul likulli humazatil lumazah. Ya, humazatil lumazah, ada yang mengumpat itu dengan perbuatannya, dengan isyarat, ada yang dengan lisannya. Ya, hammazim masya', masya' itu orang yang jalan ke sana kemari, binamim, untuk menyebarkan fitnah atau ngadu domba. Ya, mengadu domba antara suami dan istri supaya tukaran, supaya enggak rukun misalnya. Mengadu domba antara kakak dan adik. Mengadu domba antara guru dan muridnya, ustadz dan muridnya. Ya. Maka ini mengadu domba antara ahli ilmu dengan ahli ilmu yang lain. Ini semuanya termasuk dosa-dosa besar. Maka di sini apa yang dimaksud dengan an-namimah? Apa definisi dari mengadu domba? Kata para ulama, an-namimah secara bahasa adalah menampakkan atau menceritakan sesuatu. Ya, namimah itu menceritakan atau menampakkan sesuatu. Ini dari namimah dari segi bahasa, yaitu menampakkan atau menceritakan sesuatu kepada pihak lain. Kemudian secara istilah, namimah itu sebagaimana pendapat Al-Imam An-Nawawi, menceritakan perkataan orang kepada orang lain dengan tujuan membuat kerusakan. Ya, menceritakan, menukil perkataan orang disampaikan kepada orang lain untuk menimbulkan kerusakan, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan apa? Namimah, yaitu menukil, ya, menceritakan suatu perkataan dari suatu orang kepada orang lain
dengan tujuan untuk apa namanya kerusakan, dengan tujuan apa yang diharamkan. Ini tadi dari namimah, ya. Kemudian di sini Al-Imam Ad-Dahabi membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu la yadkhulul jannata nammamun. La yadkhulul jannata nammam. Tidak masuk surga orang yang gemar menyebarkan atau menyebarkan adu domba. Ya. Jadi sini ancaman yang keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan la yadkhul jannah, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka di sini tidak masuk surga kalau orang ini masih ada keimanan, maka dia diazab di neraka dulu, baru kalau selesai bersih dosanya baru nanti dimasukkan ke surga. Ya, atau dia tidak masuk surga di awal-awal mulia karena dia harus mampir dulu ke neraka, kalau sudah bersih dosanya baru dimasukkan ke surga. Ya. Jadi kalau selama orang itu masih memiliki keimanan, walaupun seberat biji sawi, dan dia punya kemaksiatan dan dia baru bertobat, maka dia masih ada kesempatan untuk masuk surga. Ya, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar itu mereka selama masih ada keimanan dan mereka tidak menghalalkan dosa tersebut, maka mereka ada kesempatan untuk dimasukkan ke dalam surga. Karena hasil dari namimah apa? Perpecahan atau permusuhan antara saudara dengan saudaranya yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain. Ya. Sedangkan Islam itu mengajarkan apa? Bersatu. Ya, mengajarkan apa? Persatuan. Oleh karenanya sebetulnya kalau kita paham ajaran Islam, kalau ada orang yang bermusuhan itu kan kalau bisa apa? Didamaikan. Ya. Atau namanya islah. Ada dua pihak yang bermusuhan, bagaimana kita mendamaikan. Ini ajaran Islam adalah islah. Ya, bukan malah membuat orang itu malah bermusuhan. Dengan adanya namimah, dengan adanya adu domba, maka membuat orang itu jadi bermusuhan. Islam mengajarkan untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Islam mengajarkan kita untuk islah. Kalau ada dua kelompok, dua suku, dua masyarakat, dua kampung, ada keluarga yang bertengkar, maka hendaknya sebisa mungkin didamaikan. Ya, didamaikan, bukan malah dijadikan bermusuhan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Imam Dahabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua buah kuburan. Ya, dua buah apa? Kuburan. Kemudian beliau bersabda tentang dua penghuni kubur tadi. Innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini telah sedang diazab. Sedang apa? Diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan di dalam mereka berdua diazab dengan hal-hal yang besar. Ya. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah seorang penghuni kubur tadi, kata Nabi, itu mereka ketika hidupnya adalah orang yang suka menyebarkan namimah atau mengadu domba. Kemudian Nabi melanjutkan sabda beliau, wa ammal akhar. Adapun yang kedua adalah orang yang tidak menjaga diri dari buang air kecilnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi dalam hadis ini terdapat pelajaran, di antaranya azab kubur itu ada. Ya, kita wajib mengimani, mempercayai dan meyakini adanya azab kubur. Karena Nabi mengatakan apa? Innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang apa? Diazab. Makanya menunjukkan azab kubur itu ada. Di dalam hadis yang lain,
Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kalau azab kubur itu enggak mungkin Nabi mengajarkan kita doa berlindung dari apa? Azab kubur. Kenapa Nabi mengajarkan kita berlindung dari sesuatu yang enggak ada? Ini menunjukkan azab kubur itu ada. Karena Nabi sendiri yang mengajarkan dalam hadis yang sahih, mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dari azab kubur. Ya. Jadi bedakan antara alam kubur dengan kuburan ya. Bedakan antara alam kubur dengan kuburan. Kalau misalnya ada orang yang enggak percaya, ya dia kuburan itu dibongkar. Jenazahnya enggak ada apa-apa gini kok. Jenazahnya masih enggak masalah gini. Ya bedakan antara alam kubur dengan kuburan. Alam kubur ini termasuk alam apa? Alam gaib yang wajib kita yakini, wajib kita percayai. Ya, alam barzah, alam kubur ini termasuk alam gaib yang wajib kita percayai. Kembali kepada pembahasan tadi, yaitu ini menunjukkan adanya siksa kubur atau azab kubur. Ya. Dan mungkin wallahu alam dalam hal ini apakah azab kubur itu seseorang itu diazab terus di kuburnya atau nanti dia ada jedahnya, ada istirahatnya, disiksa lagi atau terus menerus. Ini perlu pembahasan. Yang jelas seseorang di alam kubur itu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi lama. Kita enggak tahu hari kiamat kapan tiba. Jadi orang di alam kubur bisa ribuan tahun, jutaan tahun dan seterusnya sampai Allah menentukan terjadinya kiamat. Allah menegakkan kiamat. Ya. Maka dunia ini singkat, dunia ini sebentar. Kalau dibandingkan dengan alam kubur, apalagi dibandingkan dengan alam akhirat, sangat-sangat singkat. Tapi dunia yang singkat ini menentukan nanti nasib kita di alam kubur, menentukan nasib kita nanti di akhirat. Ya, ini dunia. Kemudian Nabi menjelaskan, wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan di dalam penghuni dua kubur ini diazab karena melakukan perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah seorang dari keduanya itu dulu semasa hidupnya suka mengadu domba. Ya, mengadu domba. Jadi cari kesalahan ini, diambil, dicomot, kasih kepada yang lain. Ini loh saudaramu kayak gini. Ini loh koncomu kayak gini. Ini loh temanmu kayak gini. Akhirnya ini kan enggak terima, akhirnya dia marah dan sebagainya. Ya, biasanya orang yang namimah ini dia mencari kesalahan. Mencari kesalahan pihak, misalnya A, cari kesalahan-kesalahannya, mungkin kepelesetan lisan, kesalahan ngomong misalnya. Ya namanya orang kan gampang keprocot dan sebagainya. Ya maka ini dimanfaatkan sama orang-orang yang enggak suka untuk disampaikan kepada pihak lain. Akhirnya supaya dua pihak ini bermusuhan. Ya, dua pihak ini bermusuhan. Maka namimah ini merupakan salah satu penyebab seseorang diazab di alam kuburnya. Ya, diazab di alam kubur. Fakan al-akhar, adapun yang kedua kata Nabi, fakana la yastatiru min bauli. Karena dia tidak menjaga diri dari buang air kecilnya. Ya ini biasanya kebanyakan kaum laki-laki ya. Biasanya habis buang air kecil enggak cebok, langsung pakai celana. Kemudian celananya dipakai sholatnya enggak sah. Ya karena masih ada sisa-sisa air kencing yang menempel misalnya. Ya ini kelihatannya sepele tapi menyebabkan sholat tidak sah. Ya menyebabkan juga nanti di alam kubur mendapatkan azab atau siksa. Ya maka harus betul-betul dalam istinja atau cebok ini harus betul-betul diperhatikan. Ya harus diperhatikan. Tapi jangan sampai was-was juga. Kalau memang kita sudah yakin bersih ya sudah bersih. Jangan was-was ini tadi bersih atau belum, ini masih ada atau belum. Sudah, kalau sudah kita yakin, kita sudah istinja, sudah ceboknya sudah betul ya sudah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tajidu min syirarin nasi dal wajhaini walladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Engkau akan mendapatkan orang yang paling jahat adalah orang yang bermuka dua, dul wajhain.
yang datang kepada mereka di satu sisi dengan wajah yang setuju, mendukung, ya, mensupport. Tapi dia datang ke wajah yang lain, dia menjelek-jelekan tadi, menjelek-jelekan, mengolok-ngolok, menghina. Ini kan dua wajah. Ketika dia bergabung di sini, ya kayak orang munafik kan begitu. Orang munafik ketika mereka bergabung di ketemu sama orang-orang kafir, mereka seolah-olah membela orang-orang kafir. Ketika mereka datang ke orang-orang beriman, seolah-olah mereka membela orang yang beriman. Ini kan orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau dalam riwayat yang lain, ya, tajidu syiraran nasi dal wajhain. Engkau mendapatkan orang yang paling jahat adalah orang yang bermuka dua. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, la yuballihuni ahadun an ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadr. Janganlah seseorang menyampaikan sesuatu kepadaku tentang para sahabatku, ya, karena saya suka sekali untuk keluar menemui mereka dalam keadaan saya memiliki hati yang selamat dari marah, iri dan yang lainnya. Ya. Di sini kata para ahli ilmu ada sedikit masalah dari segi sanadnya. Dari segi apa? Sanadnya. Jadi intinya di sini, fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadr. Sebisa mungkin itu kita jangan kepo sama urusan orang. Ya. Cari tahu, penasaran sama urusan orang. Ya, cari tahu urusan orang lain. Ini terkadang satu sisi juga membuang-buang waktu. Ya. Kemudian juga kurang berfaedah. Ya. Kemudian nanti bisa jadi ghibah atau bisa juga nanti jadi namimah. Ya. Bisa jadi ghibah, ujung-ujungnya nanti bisa namimah. Karena namimah ini awalnya itu ghibah juga. Awalnya namimah itu ghibah dulu, ngerasani pihak lain, sebutkan kejelekan-kejelekannya kepada pihak lain, akhirnya dua pihak ini tambah bermusuhan. Ya. Ini awalnya namimah itu terkadang mulai dari ghibah dulu, dari ghibah. Ya, jadi seandainya kita fokus dengan diri kita, ya, kemudian kita jarang mengetahui urusan orang, ini lebih manfaat dari, ya. Kalau seandainya ada orang yang butuh kan, insya Allah kan kita dikasih tahu misalnya, ya. Tapi kalau kita suka cari tahu urusan orang lain, cari tahu privasi orang lain, maka dikhawatirkan jatuh nantinya dalam ghibah, ujung-ujungnya nanti nyasarnya ke namimah. Kemudian di dalam hadis yang lain, ini hadis yang lemah, kata para ulama, ittaqun namimata fa inna sahibaha la yastarihu min adabil qabr. Takutlah kalian dari namimah, karena pelakunya tidak akan istirahat dari azab kubur. Ya. Warawa Mansur an Mujahid hammalatul khatab qala kana tamshi bin namimah. Dari Mansur meriwayatkan dari Mujahid bahwasanya dalam surat Al-Masad itu ada ayat yang berbunyi hammalatul khatab fi jidha hablum mim masad. Hammalatul khatab ini kan ayat ini terkait dengan istrinya siapa? Istrinya Abu Lahab. Ya. Istrinya siapa? Tabbat yada abi lahabiu wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronda talahab wa mra'atuhu. Ya, wa mra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab ini hammalatul hatab, suka membawa kayu bakar. Ya, untuk mengganggu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ummu Jamil, namanya baik, tapi kelakuannya enggak karu-karuan rusaknya gitu ya. Namanya namanya istrinya Abu Lahab ini saya pernah dengarkan salah satu ceramah itu Ummu Jamil. Kalau bahasa kita ratu kecantikan. Iya, tapi kelakuannya naudzubillah, suka mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara tafsiran para ulama tentang hammalatul hatab
itu adalah suka mengadu domba ke sana. Jadi Ummu Jamil ini datang ke sana ngadu domba ke sana ke sana. Ini namanya kelakuannya istrinya Abu Lahab. Ya, dan dua-duanya divonis oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ya. Jadi ayat ini kan turun ketika Abu Lahab ini masih hidup. Surat Al-Lahab atau Al-Masad ini Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Lahab masih hidup. Dan ini menunjukkan Abu Lahab sampai dia mati tidak akan beriman, tidak akan masuk Islam. Dan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati-hati dari yang namanya an-namim. Disebutkan oleh seorang ulama namanya Yahya ibn Abi Katsir. Yahya ibn Abi Katsir. Yufsidun namamu fi sa'atin ma la yufsiduhu sahiru fi sanah. Ya. Yufsidun namamu fi sah. Jadi orang yang mengadu domba itu bisa merusak hubungan dua orang, sebagaimana tukang sihir itu juga merusak hubungan antara dua orang. Sihir itu kan diantara kejahatan sihir apa? Yufarriqunal mar'i baina mar'i wa zawji. Ya, di antara kejahatan sihir, di antara sihir itu kan memisahkan antara bainal mar'i wa zawji, antara suami dengan istrinya. Ya, membuat suami istri itu tukaran, cekcok. Ini diantara apa namanya kejahatan sihir. Sama namimah juga sama kan begitu. Namimah ini juga merusak hubungan. Cuman dengan cara bukan dengan cara sihir, bukan dengan perdukunan, bukan datang ke orang pintar atau yang semisalnya dengan dunia hitam, tapi dengan cara biasa, lisan, cari kesalahan-kesalahannya, sampaikan ke pihak lain, akhirnya dua pihak ini pun eker-ekeran, tukaran. Ya. Jadi kejahatan sihir dari satu sisi memisahkan, membuat dua orang bermusuhan. Ini juga ada pada dosa namimah. Juga ada pada dosa namimah. Ya. Jadi misalnya kalau sihir ini ya, sihir itu di antara para ulama para ilmu mengatakan sihir ini kalau memisahkan suami istri itu butuh waktu. Tapi kalau namimah cepat. Ya, kalau ngadu domba ini cepat. Efeknya, reaksinya itu cepat. Beda dengan sihir. Kalau sihir butuh waktu. Ya, sihir itu kalau ya ini sihir dosa besar, semua bagaimana sudah kita bahas di awal-awal buku ini. Tapi efeknya sihir ini enggak cepat. Beda dengan efeknya namimah atau ngadu domba, itu reaksinya lebih cepat. Ya, reaksinya lebih cepat, sama-sama dosa besar. Ya. Cuman reaksinya lebih cepat apa? Namimah daripada sihir. Ya. Jadi orang yang mengadu domba ini biasanya memanfaatkan kesalahan yang mungkin enggak sengaja dibesar-besarkan. Kesalahan orang. Ya, mungkin orangnya sudah rujuk dari kesalahan tadi, tapi dibesar-besarkan. Besar-besarkan, akhirnya ya api pertikaian pun muncul. Ya, kalau bertikai kan menjadi lemah, kaum muslimin menjadi apa? Menjadi lemah di atas apa? Di hadapan musuh-musuh Islam. Ya, kalau kaum muslimin ini berpecah belah, tidak bersatu, maka kaum muslimin akan lemah di hadapan musuh-musuh Islam itu sendiri. Ya, maka berhati-hatilah. Apalagi kita di zaman-zaman digital ya, sama zaman-zaman media sosial. Sekarang ini ada jejak-jejak digital kan ya. Diorek-orek, cari-cari orang di ceramahnya, di tulisannya, di Facebooknya, dicari-cari. Ya. Dan ini juga kalau orang tatap aurati, kalau orang cari-cari kesalahan orang lain, Allah akan bongkar kesalahan orang tadi ketika walaupun dia di dalam rumahnya. Ya, jadi jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Kalau ada orang salah, ya sudah kita nasihati. Jangan dibesar-besarkan. Ya, jangan dijadikan umpan untuk mengadu domba dengan pihak lain. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ya, kuatkan persaudaraan, bukan malah memperkuat permusuhan. Ya, senang kalau ada orang Islam bermusuhan, ini senang, ini bahaya. Ya. Jadi jangan sampai dalam hati kita ada kesenangan atau kegembiraan antara orang Islam dengan orang Islam yang itu bermusuhan, bertengkar. Ya. Minimal kalau kita nggak bisa mendamaikan kan kita diam gitu aja kan. Jangan ikut-ikutan. Kalau bisa mendamaikan, alhamdulillah, islah antara dua kubu ini, bagaimana yang bertikai ini bisa diislahkan, didamaikan. Tapi kalau kita belum mampu mendamaikan, minimal kan kita diam, jangan ikut-ikutan. Nanti tambah besar api yang permusuhan tambah besar nanti malah. Ya, nggak selesai. Ya, nggak selesai. Ini tadi Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menjelaskan tentang bahaya
an-namimah, bahaya an-namimah, yaitu mengadu domba. Dan kita harus peka. Ya, harus apa? Harus peka. Kalau ada orang misalnya datang kepada kita, dia menjelek-jelekan teman kita, ini loh, temanmu kayak gini. Jangan langsung diiya-iyakan itu aja. Ya, coba dilihat dulu. Ya. Coba peka, oh ini jangan-jangan orang ini niatnya buruk, mau mengadu domba saya dengan saudara saya. Jangan-jangan orang ini mau namimah. Ya. Pernah saya dengar salah satu ceramah ya, bahasa Arab kalau salah. Ada orang itu menjelek-jelekan Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak hafizahullah, pengisi Masjid Nabawi. Itu jelek-jelekan. Ada orang yang enggak senang, namanya orang hasad kan ada aja. Ya, kemudian orang ini datang di hadapan Syekh Abdul Razak. Wahai Syekh, ada orang menjelek-jelekan Anda begini-begini. Apa kata Syekh Abdul Razak? Mungkin orang itu yang dia tahu tentang keburukan saya mesti banyak keburukan saya yang belum dia ketahui. Jadi orang ini pengennya itu mengadu domba Syekh Abdul Razak dengan orang tadi. Tapi dia gagal. Sesungguhnya keburukan yang dia ketahui dari saya itu masih sedikit dan masih banyak keburukan yang belum dia ketahui. Allah masih menutupinya. Ya, jadi ini pentingnya kalau orang itu bersih hatinya, ya, kemudian dia diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mudah terpancing dengan orang-orang yang menginginkan namimah atau mengadu domba antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ya. Tapi ini tadi dosa besar yang ke-45. Jadi keburukan namimah ini banyak yang secara kesimpulannya orang yang berbuat namimah pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana al-qalam tadi hamazim masya'im binamim. Ini dicela. Pelaku namimah ini tercela. Ya. Yang mencela adalah Allah Subhanahu wa taala di surat al-qalam tadi. Kemudian orang-orang yang berbuat namimah diancam dengan azab kubur atau diancam dengan siksa kubur. Ya, diancam dengan azab kubur atau siksa kubur. Kemudian orang-orang yang berbuat namimah diancam tidak masuk surga. Diancam tidak bisa masuk surga.